Keduanya berubah menjadi pelangi dengan warna berbeda, seperti dua bilah pedang dengan sifat berbeda, satu yang dan satu yin, lalu menyatu satu sama lain, itu berubah menjadi pedang raksasa dua warna dan langsung menuju ke Demon tanpa wajah. Pedang raksasa dua warna itu membawa angin kencang yang menakutkan, tapi iblis tak berwajah itu sekali lagi menyeringai pelan. Sosoknya tiba-tiba keluar, dua lengannya sepertinya telah berubah menjadi pisau hitam dengan tubuhnya. Sosok itu naik ke udara, ia sebenarnya mulai berputar di udara, benda hitam itu benar-benar membentuk badai menghadapi bilah pedang dua warna, dia langsung memukulnya. Dentang! Suara tajam menyebar dan percikan api beterbangan kemana-mana. Di tengah pertarungan, bilah pedang dua warna itu tiba-tiba bergetar saat meledak, keduanya ditembak mundur, kedua pria itu mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Terlihat jelek, ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Secara logika, musuh yang muncul di sini itu tergantung pada kekuatan penantangnya, meskipun sebelumnya sulit untuk menghadapinya, tapi bukan itu dia tiba-tiba menjadi lebih kuat, tidak mungkin kita berempat bisa menyelesaikannya. Si bungkuk mendesis dingin. Lalu dia mengalihkan perhatiannya pada orang yang masih tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Yan terus menyempurnakan obatnya, kami berempat tidak berubah. Dan saya pernah menang menggunakan cara yang sama sebelumnya. Kali ini Faceless Demon ternyata sudah tidak bisa kita lawan lagi. Tiba-tiba menjadi sangat kuat, hanya ada satu alasan untuk situasi ini. Kecuali kami berempat itu hanya bisa berhubungan dengan dia, mata keempat orang itu semuanya terfokus pada Xiao Yan. Kemungkinan terjadinya hal ini sudah sangat jelas, namun, pria kuat di depanku ini saya tahu sejak awal bahwa dia bukan orang baik. Adapun formasinya diatur oleh 4 orang, segera dia dikalahkan oleh iblis tak berwajah. Ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah. Tidak, aku bukan tandingannya. Akan sangat merugikan kami berdua jika kami terus bertengkar. Justru karena dialah Mara tanpa wajah menjadi begitu kuat, saat ini sebenarnya saya ingin duduk santai dan menikmati hasilnya, kami dikalahkan. Jadi hanya itu yang bisa kami lakukan. Mereka berempat saling berpandangan, meski tidak mengatakan apapun secara eksplisit. Namun mereka semua sepertinya memahami maksud satu sama lain. Mara yang tak berwajah bergerak, di antara 4 orang itu ia bergegas menuju si bungkuk terlebih dahulu, ekspresi si bungkuk berubah meski tidak berani lalai sedikit pun. Tubuh bergerak dan menghindar, punggungnya masih ditampar oleh Demon tak berwajah. Si bungkuk gemetar dan terhuyung mundur, seteguk darah muncrat, meski begitu, dia tetap mengertakkan gigi terus menyapu si bungkuk, sedang menuju ke arah di mana Xiao Yan berada. Tepat ketika serangan iblis tak berwajah terus menimpa si bungkuk, 3 orang lainnya segera mengambil tindakan dengan upaya gabungan 4 orang, pimpin iblis tanpa wajah menuju Xiao Yan, sekarang saya ingin mengalahkan iblis tak berwajah yang begitu kuat. Bukan berarti 4 orang tidak bisa menyelesaikannya, tapi saya tidak ingin berusaha terlalu keras bagaimanapun, masih ada musuh di balik ini bukanlah akhir dari persidangan, jadi kita harus menyimpan cadangan. Masalahnya harus diakhiri. Mara yang tak berwajah menjadi begitu kuat karena orang ini, dia harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Tujuan keempat orang itu sangat jelas, sengaja mengarahkan iblis tanpa wajah ke Xiao Yan saat ini. Xiao Yan saatnya untuk memurnikan pil 9 naga yang sejati ini hanya dapat dimurnikan jika pemurnian berhasil. Saat ini, Xiao Yan pasti tidak akan berhenti memurnikan obatnya. Dilindungi oleh tiruan dari dewa asli, selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerang saya secara diam-diam tidak apa-apa, tapi keempat orang ini benar-benar tidak tahu saat Mara tak berwajah mendekat klon dari dewa asli, memimpin dalam penjambretan, tapi dia tidak menuju ke arah Mara tak berwajah, sebaliknya, dia bergegas menuju si bungkuk. Tanpa peringatan, sebuah pukulan menghantam si bungkuk, ekspresi yang terakhir membeku, dan dia dengan cepat menyerahkan harta pertahanannya.
Skala sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, menghalangi di depanku ledakan. Suara membosankan, pukulan klon dewa asli itu seperti memukul bel besar, si bungkuk tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, perlindungan skala di depannya runtuh ketika dia menembak ke belakang. Sambil menembak ke belakang, dia menyemprotkan beberapa suap darah. Itu dapat ditemukan tulang tangan dan dadanya retak. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kurus bernama Lantian tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan bingung. Dimarahi dengan marah, karena kamu tidak ada gunanya lebih baik mati dulu, Xiao Yan juga kasar, dan suara dinginnya keluar. Saat suara itu jatuh matanya sudah menatap Lantian tentu saja Xiao Yan tidak terlalu ingin membunuh si bungkuk. Kalau tidak, pukulan itu tadi saya khawatir ini bukan hanya patah tulang biasa. 4 orang di depanku sepertinya bukan tandingan iblis tak berwajah ini. Tapi Xiao Yan mengerti bahwa rencana keempat orang ini sangat dalam. Bahkan iblis tanpa wajah menjadi jauh lebih kuat tapi keempat orang ini semuanya abadi dan kuat. Jelas mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Aku sengaja memerankannya agar Xiao Yan bisa melihatnya. Dan dia dengan sengaja memimpin Demon tak berwajah ke Xiao Yan lagi pula, mereka tidak tahu apa kekuatan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan diizinkan mencapai akhir, meskipun ada keberuntungan, mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari sisa-sisanya bahkan mungkin secara cuma-cuma tepat ketika Xiao Yan bergerak menuju Lantian. Demon tanpa wajah tiba-tiba mengunci Xiao Yan, bayangan hitam langsung menuju ke Xiao Yan hanya berbalik menghadapi iblis tak berwajah yang mendekat. Nafas kuat keluar dari tubuh, kekuatan ki dan darah semakin meledak tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki, tinju yang terbungkus cahaya keemasan meraung 82 pukulan Tuhan, setiap kepalan tangan mengandung kekuatan menghancurkan bumi dan tanah longsor. Ledakan gila menuju Demon tak berwajah yang terakhir ini diselimuti aura iblis, tapi dia benar-benar melakukan bagiannya. Energi iblis terbungkus dalam 6 lengannya, saya melihat 6 lengan meledak dengan liar, bayangan kepalan tangan itu seperti badai tersapu oleh angin hitam yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Keringat dingin menutupi dahi Lantian. Untungnya, rencana itu berhasil. Pertempuran terjadi antara Xiao Yan dan iblis tak berwajah. Kalau tidak, itu mungkin buruk. Tunggu sampai mereka membunuh Vaseles Mara. Xiao Yan sekali lagi mencoba yang terbaik untuk menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Akan lebih tidak adil jika kita memusnahkan mereka. Dalam konfrontasi tersebut, meskipun Mara tak berwajah mempunyai 6 tangan, saat suara menderu bergema lengannya terus terlepas dan mengembun, ini seperti bola daging. Mereka semua memiliki tubuh yang dapat mengembang dan berkontraksi sesuka hati. Bahkan segala kerusakan pada tubuh fisik dapat dibentuk kembali dalam sekejap. Kemampuan benda ini menahan pukulan sungguh kuat. Xiao Yan melihat ini hal-hal yang bukan manusia atau hantu. Melihat serangan yang menimpa dirinya ketika tidak ada kerusakan yang terjadi pada akhirnya, dia sedikit mengernyit. Selesaikan masalah ini. Saya khawatir keempat orang ini lebih berpengalaman sekarang. Xiao Yan hanya berbalik dan berlari menuju Lantian lagi. Karena kamu ingin menonton pertunjukan, lalu mengapa tidak membiarkan Anda menonton adegan ini lebih teliti? Xiao Yan sangat marah dan berteriak. Ekspresi Lantian langsung berubah drastis. Merasakan krisis kematian yang kuat, buat dia menembak mundur dengan kecepatan sangat tinggi.